Go live with Dokter. Kita tunggu ya. Sibuk dia, Opjin. Pengen tahu deh, berapa banyak sih? Hai, Kesibuk. hai Dinda. Congratulations ya on your wedding. Thank you so much. Thank Terus you. tiba-tiba muncul muncul di Instagramnya Mbak Fla waktu itu. Ini Iya. kayaknya Lizzie nih yang pernah pernah ngisi acara di rumahnya Ami ya waktu itu ya. Lu nggak Jadi, kenal gue sih keterlaluan deh lo. Ya kan, kalau aku inget banget sama Dinda. Kita itu iya ketemu waktu waktu itu itu. di acara AMI sama teman-teman yang lain. Mm-mm. Udah gitu kita sempat beberapa kali ketemu. Karena Iya. mungkin daerah Jakarta Selatan kali ya, Din ya. Ya, Terus udah gitu Dinda inget gak? Dinda waktu itu belum selesai sekolah waktu itu. Masih iya, objinnya masih belum. Mukanya masih masih stres. sekolah. Sekarang juga masih stres. Sekarang tambah stres kayaknya. Tapi aku ngeliat kamu makin happy. Iya ya. Ya mungkin nggak ada beban lagi kali ya. Kalau dulu kan kayaknya harus jaga malam. Nah itu sih yang bikin aging tuh jaga malamnya sebenarnya. Do you enjoy being an objin? I think it really makes you so happy. Iya, ya ini emang cita-cita dari dulu sih Liz ya, dari kecil. Jadi ya seneng-seneng aja sih sekarang jalaninnya. Nggak ada beban lah, walaupun masih suka bangun malam juga Nah, gitu. terus bagian apa Gimana? sih kalau jadi objin yang bikin happy, Den? Mungkin saat lahirin bayi ya, biar gimana obstetrik tetap tetap menyenangkan sih dibanding gynecology karena memang dulu aku tuh sempat mau ambil onkologis, sempat mau Oh, sekolah untuk ambil cancer gitu dan itu cancer. lumayan stressful sih ternyata karena kan berhadapan dengan Sulit. cancer yang Terminal mm-mm. ill. Hmm. Iya, terminal ill itu lumayan stressful dan akhirnya aku kayaknya obstetrik ujungnya lebih happy dibandingkan ilmu dari objin lain gitu, gynecology lain. Kayak misalnya like for example infertility ya. Infertility Mm-mm. kan juga kayak punya harapan besar, tapi kan sebenarnya angka keberhasilan sama kegagalannya kan juga ada gitu. Yes, Tapi kan benar. kalau ya most of the cases are happy ending gitu ya. Kalau misalnya normal Oh, pregnancy. yes, ya. Gitu. Oke, jadi waktu aku lihat, take over aja boleh. Iya, Ini ini yang sekarang giliran Dinda ya. So, Dinda yang kali ini sekarang di session, boleh nanya apa aja ke aku. Please, Dinda, take over. uh, Oke, jadi waktu pertama kali lihat Lizzie, aku inget banget kan mengisi acara di rumahnya Bu Linda Gumelar itu tentang anak ya, anak dan gadget gitu. Jadi aku melihat Lizzie itu lebih ke psikolog anak gitu, yang memang ngurusin anak-anak. Terus eh, kalau kita relate sama obstetri ya, terutama ya, ibu hamil gitu dan nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu hamil yang kemudian menunjang tumbuh kembang si anak ini gitu. Itu udah banyak tuh artikelnya, penelitian bahwa sebenarnya apa yang dimakan oleh ibu hamil itu akan sangat berdampak pada pembentukan sistem saraf pusat atau kecerdasan kognitif anak gitu. Tapi mungkin banyak di sini ya ibu-ibu atau parents ya, bapak-bapak juga yang nggak tahu kalau misalnya bukan hanya intelijensia aja, tapi juga perilaku dan emosi si anak itu gitu kan. Hmm. Hmm. Ya, nah ada soalnya ini yang sering dibawa oleh guru aku di waktu zamannya masih sekolah gitu. Kalau misalnya memang ada penelitian di Amerika di suatu lembaga pelayanan masyarakat di sana para narapidananya tuh dilihat track track recordnya gitu. Ternyata orang tua mereka tuh rata-rata nutrisinya tuh uh, zat besinya tuh nggak bagus, kemudian nutrisinya ancur-ancuran gitu. Apakah sebenarnya berhubungan antara nutrisi dengan si anak yang akan dilahirkan gitu. Nah, kan nggak semua ya, terutama di masa pandemi ini kan nggak semua ibu-ibu, orang tua itu mempersiapkan kehamilannya sebenarnya kan banyak yang kebobolan juga karena lupa kontrasepsi gitu itu banyak sih sebenarnya dan mereka tuh kayak menyesali gitu aduh gue belum minum asam folat dari awal gitu apakah aku harus terminate this pregnancy gitu-gitu kan tapi sebenarnya enggak mungkin di sini aku butuh Lizzie as a psikolog ya untuk menjelaskan gitu kapan sih kita bisa mendetek anak itu ada kelainan perilaku, ada kesulitan belajar mungkin gitu kan. Kita kan melihatnya kalau anak-anak ini kan cuman kayak bandel, nggak nurut gitu-gitu aja kan.
Ya. gitu. Sebenarnya dimulai usia berapa? Kemudian apa gitu tanda-tandanya biasanya, Liz? Mm. Panjang ya Jadi intronya. Din, em, berat intinya. Karena kalau kita bicara tentang emosi dulu ya, Din ya. Emosi itu sebenarnya Iya. apa? Takutnya banyak yang banyak orang tua yang ngerasa emosi itu marah, tantrum. Padahal sebenarnya emosi itu kan suatu apa ya? Jadi dia ada satu proses perkembangan. Sama seperti di kedokteran juga, kalau janin itu kan Uh, ketika baru lahir itu kan butuh proses ya untuk tumbuh kembangnya, biar mm, mm, paru-parunya kuat. mm, Emosi pada saat anak lahir itu kan saya sebutnya itu sangat abstrak dalam artian dia makan, uh, lapar dan sebagainya hanya bisa nangis, uh, tentu ya. Jadi kita sebutnya uh, emosi dasar. Nanti mm, makin udah berapa bulan, berapa minggu mulai diajak kitik-kitik gitu ya, kita udah mm, mulai mm. kenal yang namanya emosinya lebih banyak variannya. Nah, biasanya Iya. nanti kalau sampai 0 sampai 5 tahun tuh variannya udah mulai apa, Den? Satu, marah. Udah mulai tantrum, Uh, marah. Ya, ya Oke. happy. Udah bisa ngasih tahu Uh, dia happy, ketawa, uh, geli gitu ya kan ya. Udah bisa uh, nangis, sedih. Udah bisa uh, takut, ya. Takut-takut sama Oke. orang baru ya. Bener ya, Den ya? Uh, Udah uh, bisa uh, ngerasa jijik, ya. Kaget. mm, mm, Nah, itu biasanya 6 emosi dasar anak-anak yang berkembang dari lahir sampai dia balita. Nah, tadi mm, mm, Dinda nanya, Lisna, emosi-emosi itu bagian mana nih? Kapan kita bisa lihat kalau mereka ada gangguan mm, emosi, perilaku, dan sebagainya. Nah, kalau mm. kita ngomongin gangguan, maksudnya Dinda itu kan yang kita sebut gangguan tuh artinya ada abnormality ya. Artinya Iya. 1.000 anak itu kalau diketik-ketik ketawa, ini anak nggak ketawa gitu kan ya. Itu kan namanya abnormal kan ya. Padahal sebenarnya Uh, Din bisa jadi emang nggak lucu sih Din. Jadi Oh sebenarnya gitu. kadang-kadang orang tua Oh, itu, Den, kalau suka ya. ngelihat anaknya gangguan, karena dia, Uh, kita itu manusia itu membandingkan, Den, sama statistik populasi. oh, oke. Dinda Iya, iya. pernah nggak diminta untuk, misalnya gini, ada anak nih, misalnya, janin Uh, ya, tapi, Bu, saya hamil, terus udah gitu, Dinda periksa nih kehamilannya gitu ya. uh, Dari 100 pasien, ada satu yang apa ya kenaikannya cuma 2 kilo gitu. Yang lainnya mungkin 5 sampai 6 kilo. Apakah Dinda melabel bahwa si ibu hamil itu abnormal perkembangan janinnya? Sebenarnya enggak, karena kan kita punya range ya. Nah, itu dia. Jadi Punya range range itu ya. Dinda lihat dari populasi ya, yang Dinda Uh, lihat uh, tahu normal. Nah, kalau kapan kita bisa lihat anak kita normal apa enggaknya, tergantung emaknya dulu. Kalau emaknya nggak normal emosinya, ya oh gitu misalnya anak pertama anteng, Den, gitu ya, Den. Anak pertama anteng, ya. anak kedua anteng, anak ketiga anteng. Anak keenam, Den, nggak anteng-anteng. Pasti dia pikir anaknya itu bermasalah. Iya, iya, iya. Banyak soal So, anaknya ya. bener Enam. kan? Jadi Dinda juga sering lihat kan bahwa namanya kadang-kadang Dinda sering lihat deh pasangan-pasangan yang suka bertukar emosi dari suami ke istri, istri ke suami, lalu juga nanti ibu ke anak. Kalau pertama kali ketemu Dinda, misalnya dia parno banget gitu ya nggak? Iya, Pokoknya iya. ini pasien unik sekali. Biasanya nanti pas Dinda bantu kelahirannya, lalu Dinda juga amati apa mungkin perkembangannya gitu ya. Dinda ngelihat kok iya Lis ya ini kok kayaknya anaknya juga rada-rada anxious ya Lis Iya, iya. kayak emaknya ya kan Din? Nah, Alright. So artinya apa Din? Artinya kita mau ngomong bahwa abnormal atau nggak abnormal itu tergantung dari kacamata orang tuanya, itu satu oke, ya. oke. Tapi kalau emang benar para ahli bilang nanya ke Dinda, nanya ke saya, udah ditanya nih, Mm, anaknya misalnya rewel luar biasanya. Nah, itu mungkin yuk kita teliti lebih dalam, ada apa ya? Nah, gitu. Itu satu mm, filternya. Yang kedua adalah kita mesti ngelihat apa namanya gangguan emosi itu karena apa gitu. Kalau Dinda biasanya ngelihat mm, ini anak kenapa ya emosinya nangis terus. Tapi ternyata mm, biasanya dokter itu membantu melihat jangan-jangan kolik ya. Ada apalagi sih mm. asumsi-asumsi dasar bayi-bayi itu misalnya menangis, Din? Selain kolik. Suhu biasanya ya, lapar, suhu, terus apalagi ya, nggak nyaman mungkin, Nggak nyaman. pampersnya basah.
Nah, tuh, Din, kamu ngejawabnya ini adalah eksternal faktor ya. Nggak ada yang bilang bayinya emang Oke. begitu, Bu. Oh, gitu. Oh, ternyata bisa ya. Jadi basically Eh, emosi itu ya benar-benar dari surrounding, Din. Itu yang iya, dipercaya sama bahkan ketika kamu eksternal. iya, Dina jarang kan ngomong, ya Bu bawaan orok kali memang mungkin dia itu traitsnya nangis mulu. Apalagi Enggak, pasti Dinda cek. Mungkin bilang pampersnya apa. bawa Ya orang kan, Din? tuanya kali. Pasti Iya, bapak gitu. ibunya. Ya kan, bener kan? So, so basically sebenarnya kalau kita lihat tergantung kepercayaan kita sih, Din. Kita ngelihatnya emosi itu karena memang ada pribadi-pribadi yang lebih emosional dibanding Mm-mm. yang lain. Benar nggak sih, Din? Iya, Nah, ini yang iya, iya. jadi pertanyaan adalah, ini eksternal faktor, nurture apa Mm-mm. nature apa nurture? Gara-gara orang Mm-mm. tuanya atau genetik? Kalau ngelihat dari skizofrenia, gangguan delusi, dan Mm-mm. sebagainya, itu memang katanya genetik. Karena memang ada turunan. Sama seperti yang Iya. tadi Dinda katakan mengenai penelitian itu, kok bisa ya para napi itu, Mm-mm. gitu ya, dengan Mm-mm. orang tuanya. Ini jangan-jangan Mm-mm. masalah pola asuh, nurture Heeh. atau nature, itu yang masih jadi pertanyaan dan misteri. Heeh. Heeh. Hmm, Memang memang kalau genetik itu schizofren iya ya, ternyata yes. iya dan itu Mhm. kelainan-kelainan seperti autistik itu juga kelihatannya dari Mm-mm, genetik gitu. Dan itu benar. kan dia sebenarnya kalau anak-anak seperti itu kan memang emosinya, perilakunya gitu kan agak agak Ya, berbeda kan ya dengan yang benar. normal. Bukan nggak, Mm-mm. kita nggak boleh bilang normal dan nggak normal ya, berbeda gitu Ya, ya kata. berbeda. Ya. Tapi Hmm. kalau emosi, kalau saya percayanya Heeh, emosi heeh. mungkin lebih banyak nurture-nya sih. Sorry, lebih banyak nurture-nya dari eksternal faktor. Nurture ya. Karena saya yakin kalau Oke. Eke misalnya nih, bayangin ya Din ya, seorang ayah Heeh. ibu orang Jawa Solo, ya nggak? Mm-mm, Tiba-tiba mm-mm. karena masalah infertilitas ya, dia mengadopsi Heeh, anak darah Batak begitu. Ya nggak? heeh, heeh. Bisa jadi mungkin nggak anak ini tumbuh besar selama 20 tahun menjadi anak yang sangat santun banget. Gue sih percaya banget, Den. Iya, Bisa iya. jadi. Karena memang faktor eksternalnya tadi ya dari orang tua dan Nah, lingkungan. Hmm. Nah, Kalau kalau ngomongin soal gangguan-gangguan ini, sebenarnya karena oke, gangguan-gangguan anak ini juga apa namanya juga kita ngelihat bukan kejadian setiap hari dan ini juga heeh, heeh. insidental, artinya satu di antara yang lainnya. Kalau ditanya dari umur berapa, tergantung sih Den, tergantung kasusnya. Ada yang udah kelihatan dari usia biasanya sih balita, itu udah kelihatan itu Oke. Mm-mm. biang-biangnya itu loh Den, itu udah Oh gitu kelihatan. ya. Nah, masuk ke bagian selanjutnya apa parameternya? Apa ada pemeriksaannya? Apa ada, maksudnya Ada dari Din, psikolog ada ya? Tes apa tuh? ada. Tes Ada Din, perilaku namanya tes Dragon, naga. gitu. Oh Serius. gitu. Iya, Gimana? tes tes naga itu famous Berarti banget lah, semua psikolog tahu. Jadi dia dibuat dan di develop sama orang Swiss dan Belanda gitu ya. Jadi anaknya disuruh gini, balita nih ya bisa ya? ada kertas A4, benar ini beneran kita kita pakai Dragon Test ya. Jadi Dragon Test sama Draw Family, biasanya anak disuruh gambar bebas tentang ayah ibunya aja, lalu dia cerita atau Dragon Test. Dragon Test ini jadi dikasih warna, kita kasih mereka pensil warna atau spidol ya, warna merah, hijau, hitam, biru, kuning. Lalu kita tanya mereka, nih, ini ada kertas, coba gambar naga, matahari, pohon, kolam, sama rumah. Wah, dia kan, wah dia isi gitu. Nah, nanti dari situ psikolog akan melakukan observasi, pencatatan bagaimana anak ini menceritakan, mendeskripsikan dan melihat gambar itu secara utuh keseluruhan. Jadi dia akan analisis lebih mendalam gitu, Din. Ini kayak di film-film sebenarnya ya. Kalau di film-film kan suka ada tuh film thriller atau horor gitu kan. Terus nanti Lu apa anaknya gambar apa gitu ya nggak sih? Pakai terus pisau, gambar-gambar yang ada pisau-pisaunya ya gitu ya, Din ya. pakai pisau berdarah-darah itu nanti anaknya dalam keadaan yang stres. Ya ternyata itu ada ya. Aku baru tahu Ya. sih itu. Oke, tapi itu biasa pasti udah dilakukan untuk anak-anak yang udah bisa ngikutin instruksi ya, Lis ya. 5 tahunan lah bisa lah. Kalau 5 tahun udah bisa, 4 tahun juga bisa sih. Kadang-kadang mereka nggak bisanya ngomong gini, naga gimana kak? Ya menurut kamu naga gimana gitu? Nggak Itu apa masalah, yang Din. Gambarnya jelek. Kenapa? yang dilihat apa? Yang dinilai apa?
Dilihat, jadi tes ini melihat bagaimana manajemen emosi anak-anak ini. Biasanya anak-anak yang punya emosi meletup-letup tuh, kelihatan di Hah? gambar. Oh Itu iya, oh gitu misalnya ya. dia bercerita, naga ini, naga Mm-mm. ini Kak Lizzie, ini membakar satu rumah. Oh, serem juga. Oh, yang lebih serem-serem gitu ya. Gitu ya. Itu Jadi bukan bagaimana imajinasi bagus. Aku mikirnya kalau anak punya gitu, imajinasinya justru bagus nggak ya? tergantung siapa yang dibakar. Oh gitu ya. Kalau ngebakar sampah mungkin lebih bagus daripada ngebakar rumah atau ngebakar orang Jadi gitu. kita harus melihat cerita anak secara utuh sih sebenarnya, ya kan? Nanti Oh ya kadang-kadang ada ya. anak cerita, naga ini nih ya terbang-terbang, dia ngebakar apa? Nggak apa-apa, dia mah ngebakar-bakar cuman dia cuman show off aja. Oke, lalu jadi kita Eh, bisa lihat ini manajemen emosinya seperti apa gitu, Den. oh, wah keren juga ya. Terus tadi ada yang nanya nih, Liz. Jadi gimana pendekatan orang tua terhadap karakter anak yang suka marah-marah? Nah ini satu juga. Anakku tuh udah mau 3 tahun ya, yang kecil ya. Dia tuh marah-marah. Kerja itu marah-marah aja tiap hari. Terus suamiku tuh bilang, ini anaknya karakternya keras nih, pasti keras. Tapi maksudku dia kan masih kecil ya, mungkin dia juga belum bisa tahu mana baik, mana enggak gitu. Cuman aku juga Hmm. bertanya-tanya sih dalam hati ini kayaknya aku harus banyak baca gitu loh, banyak Hmm. banyak belajar gitu. Sebenarnya apa sudah bisa terbentuk karakter si anak di usia yang sangat dini gitu? Sampai berapa tahun sih sebenarnya karakter anak ini bisa menetap gitu? Sesungguhnya ada bagusnya juga punya orang tua kayak kamu, yang dimana suami bilang, ini, lihat tuh, ini karakternya tukang marah nih. Sebenarnya kamu bilang, Heeh. enggak, itu ekspresif gitu ya kan ya. Iya, Itu iya, namanya iya. positif, tidak melebel. So ada bagusnya sih, Din. Itu bagus. Tapi nanti yang Dinda yang akan lihat adalah kalau dia itu mulai berinteraksi dengan orang lain, dan kamu mulai, kalau Mhm, kamu sudah mulai mendapatkan komplain-komplain dari orang tua lain, sudah saatnya mhm, kamu mhm. bangun gitu loh, Iya, misalnya. iya, iya. Tapi Oh kalau ya. ternyata dia bisa bersahabat, that's alright. Bilang aja sama suaminya bahwa suami kamu bilang bahwa nah it's alright gitu. Dia cuma ekspresif. Tapi kalau dia udah sampai pukul sana, pukul sini udah gitu, Dinda dapat komplain banyak bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain dan melukai. Itu kan Aku berarti sih kan pinginnya artinya jangan sampai marah yang dikomplain dulu. agresif. Hmm? Jangan sampai dikomplain Kenapa? orang dulu kalau bisa. Enggak sih, gue mau percaya aja Enggak ya? gitu. Iya. Iya, iya. Ini kalau Iya. menjawab pertanyaan tadi, ada pendekatan orang tua terhadap karakter yang suka marah-marah itu gimana, Liz? Untuk Nah, anak yang suka pertanyaannya marah. adalah, ini trikinya adalah, Mm, sorry sebentar, saya mau tarik balik. Trikinya adalah, tadi kan contohnya mm, nih, misalnya ada anak yang marah-marah. mm, Trikinya mm, adalah ini baru apa dari dia setahun yang lalu. Soalnya inget loh, everything is changed last year. Orang iya, diem, iya. anak diem, bisa jadi Heeh. agresif. Dengan Iya, adanya iya, pandemik iya. ini, it Iya, stimulate, iya. it change your behavior, they change my behavior. Ibaratnya kayak kita dites gitu ya. Jadi tenang dulu, yang Mm, lain nanya, marah-marahnya ini pandemic or pre-pandemic? mulainya Kalau kapan? Iya, pre-pandemic, iya. yes ya. Nah, Karena tadi kamu mungkin kalau nanya, kita nggak tahu ya, kenapa? kalau anak tuh nggak tahu. Kalau anak-anak tuh kayak nggak tahu ya apa yang terjadi dengan situasi ini, tiba-tiba dia nggak boleh kemana-mana, akhirnya meletup-letup semuanya. Stres dia, ya nggak ada channelnya, misalnya gitu ya, bisa jadi. Tadi tadi Dinda nanya gimana caranya. Pertanyaan susah sih sebenarnya, karena pada saat tahun lalu, Din, aku tuh jawabnya pasti bagus gitu. Cila jawab jawab pakar-pakar gitu. Aduh, pandemik ini susah, Din. Iya, iya, ya. Perkataan dan perbuatan tidak sesuai. Karena kan I'm dealing with my child, three of them. Iya, iya. How old is your? Aku lupa deh, waktu itu kan kecil. Um, Dulu masih kecil, sekarang sudah remaja, 13 and a half sama 11 tahun. Jadi saya sebenarnya pengen nanya sih Ah, viewer ya. kita nih, siapa di sini Mm-mm. sih kalian yang nggak stres sama anak lagi pandemik? Gue Mm-mm. pengen tahu gitu. Iya sih, sebenarnya tadi aku juga ketemuan sama temen ya, yang memang anaknya Ya. sudah paling kecil tuh SMA, kelas Mm-mm, 1, yang paling mm-mm, gede itu udah kuliah gitu. Ternyata memang semua ibu-ibu, mau anaknya umur berapapun itu mm-mm. mengalami stres ya menghadapi anak-anak di usia Correct. berapapun. Mm-mm. Iya.
Hmm. anaknya ABG di kamar terus, nggak mau keluar. Hmm. Anaknya masih kecil kayak anakku bingung ngasih aktivitas gitu. Kayaknya mau Hmm. usia berapapun semua ibu pasti Ya. mengalami ini ya tekanan terhadap anak-anaknya Nah, di rumah. mau tahu jawabannya? Oke. Nah, Sekarang jawabannya adalah kebetulan saat ini saya nggak di Jakarta, Dinda. nah. Aku lagi di Oh, Bali nih. Ya nggak. oh, di Rencana Bali. liburan 2 minggu. Besok pulang ke Ah, Jakarta. Sudah 2 minggu di ah, sini. ah, Rencana liburan tidak pernah liburan karena ah. nemenin anak exam. Nah, lalu yang membuat Oh, saya menjadi waras adalah kemarin lihat-lihat di Periplus, baca buku ini, buku apa? The thing you can see only when you slow down. Kata-kata seperti kayak oh, em, sebenarnya kita tuh kerja tuh tugasnya buat apa sih? Ya nggak ada yang lebih bahagiain anak-anak kita mm, kalau kita itu punya waktu untuk mereka memeluk dan mm, sebagainya. Itu agak-agak langsung redam sih aku marahnya langsung 2 hari mm, ini 3 hari ini tuh agak turun gitu ya nggak mulai bicara. Jadi sesungguhnya bukan karena buku ini juga, tapi saya cuma mau bilang bahwa untuk semua parent, please have time for yourself. Nah, kalau iya. lagi otak kita nggak sibuk, nggak lagi banyak kerja, disitulah mungkin kita bisa mendapatkan kedamaian hati dan Mm, mm, mm. jadi calingnya tuh nggak keluar gitu loh ya, jadi bersabar. Iya sih, butuh. Tapi sekarang di Bali sama anak-anak juga kan? Iya, mereka lagi exam. Mm-mm. Oh gitu. Nggak ke distract Mm-mm. anak-anak ya? Enggak, ini me time, Din. Oh, me This is time. our Oke, time. balik This is lagi just ke you and I. pandemi tadi. Balik lagi ke pandemi tadi kan. Pandemi ini kan Ya. merubah semuanya, terutama fungsi sosial ya buat anak-anak ya. Mungkin Benar. karena viewerku mungkin ya. Kalau viewerku kan rata-rata hamil, melahirkan, jadi kan anak-anaknya mungkin usia toddler gitu. Nah, ini apa sih yang bisa kita kerjakan, Liz? Dan dampak apa ke depan kalau misalnya anak-anak ini benar-benar dibatasi Kalau boleh jujur, keinginan bersosialisasinya? toddler paling menderita, Din. Di antara Iya, semua benar. anak-anak saya melihat dari SMA, Uh, SMP, toddler paling menderita karena itu betul. masa emas mereka yang direnggut Iya, oleh si iya corona, banget sih. di mana Heeh, heeh. mereka belajar mengenai interaksi sosial, the cutest. Kalau kita suka main ke TK Mm-mm. ya, Linda Mm-mm. ingat gak nganterin Mm-mm. sekolah? Iya. Ya, Heeh, heeh. mereka Itu belajar yang aku masak, kangen belajar sebenarnya. sedih. Yang aku Mm-mm. kangen ke sekolah. Ya, jadi kayak anakku yang kecil ini, dia ikut online kan, belajar online. Dia tuh nggak bisa timbal balik. Jadi dia kayak misalnya, halo Gena, dia akan cuman dia bahkan nggak Exactly, ngomong hello, dia kayak cuma senyum exactly. karena dia pikir temen itu di silent sama guru, di mute sama gurunya, jadi Hmm. dia nggak bisa ini ada timbal balik. Kasihan sih sebenarnya ya. Exactly. Itu apa yang Itu. bisa bisa kita kerjain sebagai ibu-ibu yang punya anak toddler? Terus, Mengganti itu dengan cara, kalau menurut saya, karena kita juga harus punya protokol kesehatan, adalah satu, jangan lengah terhadap sosial dalam artian kita memang tidak sama ya, karena tidak ada anak lain, tapi kita bisa mulai pakai namanya role play, pakai boneka, gitu. Tadi di sekolah ketemu siapa namanya temennya? Yuk, boneka ini disebut namanya ini, di ini. Jadi, walaupun kita punya simulasi di rumah, boneka-bonekaan gitu, setidaknya em, mereka itu ada interest tetap gitu kepada eh, interaksi sosial. Kita doain aja, Din. Jangka panjang pasti nggak bagus, Din. Tapi dalam artian bahwa jangka tidak ada yang panjang bisa tuh kita berapa? lakukan. Setahun Nggak ada lebih itu udah tidak batasan ya? bagus. Setahun lebih, oke. Setahun 2 tahun. Kalau mereka baru masuk pada saat kelas 1 SD, dari 3 tahun ya, dia menunggu 3 tahun tidak mendapatkan interaksi sekolah secara normal, lalu nanti baru kelas 1 SD, it's gonna be apa ya? Berarti kan ada yang berkurang. Kayak perkembangan anak, Din, ada yang skip gitu loh. Iya, iya, iya. Ada yang lag ya istilahnya. Kasihan Iya. juga ya anak-anak sebenarnya. Hmm. Dan Antara dia harus antara dua, Din. berbaur dengan usianya kan ya. Iya, antara dua ya, Din. Mereka Nah, jadi pemalu atau mereka over. Mereka akan berperilaku apa ya, seperti anak TK. Bukan berperilaku seperti anak TK, tapi dalam artian gitu. Tahu kan kalau cari.
pertama kali kita Caper. tuh kalau lagi caper gitu ya, lebay gitu ya, nggak pernah makan permen Oh, gitu, oke. 10 tahun dikasih permen kan kayak orang gila gitu. Wah, gitulah kurang lebih. Sugar rush ya. Kasihan gurunya gue. Iya, iya, iya. Kalau anakku sih sebenarnya interaksi sama orang dewasa masih ada ya. Jadi waktu itu sempat kemarin aku lumayan membawa anakku dengan protokol kesehatan sih. Jadi ke tempat apa toko mainan tuh dia datang. Tapi dia takut sama mbak-mbaknya. Tapi hari ini memang dia aku bawa trial ke salah satu TK di sini. Dan surprisingly ternyata dia bisa bisa interaksi sama si teachernya. Yeay. Tapi nggak tahu kalau sama anak-anak seusia dia karena belum pernah ketemu lagi sama anak-anak seumuran dia. Kecuali Ya, online nanti ya. aja. Nggak usah Nanti dikhawatirin, aja. nanti aja. There's nothing we can do, right? There's nothing you can Iya, do. iya benar sih. Iya. Nggak, nggak ada juga ya yang bisa ya. Terus next, apa yang bisa dilakukan orang tua dalam menghadapi anak kalau misalnya memang punya karakter yang keras atau punya gangguan emosi? Hmm. Gimana? Gangguan emosi biasanya. Kalau yang genetik itu tadi seperti Dinda katakan jarang banget. Sekarang kayak kita lihat ini aja, Din. Berapa banyak sih anak-anak yang kamu lahirkan yang Down syndrome? 1%? Ya, one Very percent little. ada, tapi Kalau kita jarang. ngomongin gangguan emosi dari by genetik ya, by nature, saya cuma mau Heeh. ngomong dikit banget gitu. Tapi Mm, yang paling banyak adalah anak-anak gangguan emosi dikarenakan trauma di masa kecil. Mungkin pernah ditampar, digebukin sampai mengalami mm, kekerasan seksual, mengalami apa? mm. Itu yang namanya bisa menimbulkan gangguan emosi, ya. Bisa Oke. macem-macem pada saat besar. Kelihatannya itu biasanya pada saat remaja, akil balik, Heeh, ya. Dan juga heeh, pada saat usia 20-an. Itu bisa kelihatan semua em, cerita pengalaman masa kecil itu tuh bagus tidaknya hubungan dia, rasa percaya dan semua, rasa aman dan sebagainya itu pembekalan orang tua, nilai-nilai itu kelihatan semuanya. Jadi heeh, wow, it's like penting banget ya ternyata ya masa heeh, kecil yang heeh, bahagia buat heeh, heeh, anak-anak. heeh. Iya sih, berarti itu emang harus penanganannya kalau misalnya ternyata karena efek trauma itu harus holistik banget ya, dan nggak bisa dalam waktu misalnya sekali konsultasi ke psikolog nggak ya, pasti akan ada beberapa em, Correct. pertemuan dulu ya sampai akhirnya dia Ya. benar-benar bisa menghilangkan si Tapi yang lucu Din, trauma saya itu. justru pengen nanya ke Dinda tadi mengenai masalah emosi dan juga masalah nutrisi. Jadi beberapa Mm-mm. tahun yang lalu saya banyak ketemu dokter-dokter ahli nutrisi yang itu loh Din yang ngomongin soal masalah kesehatan probiotik dan hubungannya dengan emosi. Jadi katanya banyak bakteri bagus ya katanya di gut Mm-mm. itu. Jadi katanya kalau kita punya sistem cerna itu lancar, em, bukannya bahagia ya, dalam artian tidak begitu mengganggu emosi karena kalau kita punya sistem kerja ke sistem sistem pencernaan tidak baik, benar nggak sih kalau nutrisi yang tidak baik juga ibarat badan itu nggak dalam berfungsi dengan baik, it also Ya, affecting emotion. Kalau dari sisinya Dinda gimana? iya, memang semuanya itu berasal dari pencernaan sih. Sekarang itu penting banget untuk kesehatan pencernaan, terutama kalau yang hubungan ini sebenarnya ilmu dokter anak sih yang aku adapt ya, aku pernah tahu dan aku pernah pelajarin gitu. Jadi memang ternyata segala racun atau apa bukan racun lah ya kayak penyakit-penyakit itu kan memang dimulainya dari pencernaan gitu. Jadi memang sekarang tuh lagi eh, dianjurkan gitu untuk probiotik, prebiotik menggunakan semua yang untuk keseimbangan nutrisi itu berawal dari pencernaan gitu. Jadi nanti emosi, kemudian si racun-racun itu nggak masuk dan nggak bersirkulasi gitulah intinya di dalam darah. Terutama untuk anak-anak itu sih yang ku tahu yang untuk berkebutuhan khusus itu biasanya diberesinnya tuh isi perutnya dulu gitu. Aku setuju loh.
Din, percaya nggak Din bahwa banyak banget anak remaja yang suka bermasalah gitu. Sementara benar Mm, kata Dinda, Liz kalau ngeberesin ini kan nggak mungkin sekali, iya. Tapi kita mm, capek banget gitu counseling kadang-kadang ya kan ya. Jadi mm, perlu dibantu juga dengan makanan-makanan. Jadi kalau menurut saya memang kalau mm, anak-anak yang very tantrum gitu ya, janganlah mm, dikasih lebih banyak gula. Bener-bener lah kita mm. kurangin. And then lebih banyak aja kalau anak-anak Tepung-tepung remaja juga ya. yang PMS gitu, Mm, just mm. have a lot of vegetable yang hijau. Iya, Tidak menjamin, tapi kok saya percaya counseling alone cannot, Din. Harus dengan iya ya, asupan yang baik. harus dengan nutrisi ya. Begitu juga Nutrisi. ketika mereka hamil sih. Liz tadi ada yang nanya tuh kalau misalnya di healing treatment apa bisa dilakukan di healing treatment ini maksudnya apa ya Mbak Rima? Untuk yang tadi Gimana Mbak dengan Rima? Healing. Healing. Aku taunya healingnya di pijet, Mbak. Healing. healing treatment apa maksudnya? Mungkin ini kali apa Oh. eh konsultasi mungkin ya, konsultasi yang bertahap gitu. Bisa nggak kira-kira dengan ya? Tergantung, Dinda. Kalau anaknya kecil, konsultasi nggak bisa aja ngomong, lari-lari mulu. Kita harus pakai metodenya macam-macam. Nah, tapi Heeh, kalau saya mau kasih tahu nih, buat mm-mm, ibu-ibu yang punya anak yang sangat sensitif, yang suka tiba-tiba mm-mm, marah, nangis, kalau nonton film tuh tiba-tiba mm-mm, suka nangis terseduh-seduh gitu loh, dibandingkan anak yang lain, itu artinya kan berarti dia perilakunya sangat didominasi oleh perasaan. Jadi dia menilai segala sesuatu itu bukan dari prefrontal cortex-nya yang lebih dominan, tapi dari dia mm-mm, punya sistem limbiknya, artinya dia punya feeling-nya. Nah, kalau yang feeling kayak gitu berarti pendekatan juga dengan feeling. Misalnya pada saat dia marah, sebelum kita omelin, sebelum apa, dia harus nyaman dulu. Perasaan oke, dia nyaman, dia masuk, edukasinya masuk. Itu mm, untuk pasien-pasien atau anak-anak yang biasanya very sensitive emosinya. mm-mm, Dia harus ngerasa mm-mm, trust baru. Abis itu mau diomelin nggak apa-apa, tapi di awal itu mm-mm. nggak bisa gitu. Dia ada Nggak juga bisa anak-anak langsung. ya yang lebih fokus ke behavior. Artinya apa ya? Hmm. Sayang, kamu nggak tahu mama itu tiap hari udah kerja gini gini gini. Berharap dia bisa tersentuh gitu ya. Nggak juga tuh dia Mhm. gitu. Jadi ada yang memang harus dibetulin perilakunya. Kalau orang Jawa tuh bilangnya dablek aja gitu loh. Pokoknya Ah, gua kagak peduli gitu ya. Itu ah, perilakunya aja yang ah, perlu diubah. Kalau yang ah. pakai perasaan, kita sentuh hatinya, biasanya dia perubahannya cepat. Jadi I think Mhm. yang punya anak-anak yang katanya gangguan emosi, coba yuk kita lihat Ah, dari kacamata tadi Dokter Dinda, positif, oh ah. anak gue nggak gangguan emosi, dia cuma ekspresif Mhm. aja. Jadi Mhm. bagaimana caranya mengcultivate anak-anak yang punya Ah, sensitivitas emosi yang lebih tinggi. ah, Mereka-mereka ini walaupun suka marah-marah, tapi mereka itu lebih peka terhadap lingkungan sosial. Mama capek ya? Aku pijit ya. Gitu. ah. Hmm. Oke. So, Ini ada nih bersyukur yang aja. Ibu Herliana. Gimana bacanya? Betul, anak saya ADHD hiperaktif menjalani pola diet gula coklat. Nah, ini seperti yang tadi ya, mungkin gulanya lebih dikurangin, terus Jangan dimakan emaknya ya. nanti Coklat. maknya yang sugar rush ya, Yoi. yang nggak bisa kontrol Kacau. emosi, Pak. Kagak bisa. PMS nangis Sultan abis nonton Mbak. K-pop. Iya gitu. Oke, terus sekarang mungkin mau masuk ke nutrisi saat kehamilan kali ya, Lis ya. Iya, aku mau nanya soal nutrisi saat kehamilan. Tapi sebenarnya tadi kita udah ngomong loh, kawan-kawan tadi kita udah ngomong bahwa sebenarnya tuh Dokter Dinda setuju banget loh buat orang kita dewasa. Lupakan dulu sedikit tentang anak-anak. Bagaimana kita sebagai seorang ibu misalnya atau dewasa muda menjaga emosi kita zaman pada saat pandemik. Dan tadi Dokter Dinda juga ngomong Mm-mm. bahwa nutrien itu penting dan itu ternyata nggak bisa kita do all meditation gitu, oh yoga, Mm-mm. tapi makannya itu Mm-mm. berantakan, pola makan yang nggak sehat Berantakan dan bener. sebagainya. Hmm. Mm-mm. Nah, tadi aku malah justru pengen nanya-nanya iseng yang soal yang kehamilan pada masa pandemik ini sih. Dinda, Mm-mm. ngelihat kehamilan pandemik Mm-mm. ini, tren Mm-mm. emosi atau ada nggak yang Dinda lihat dari pasien-pasien Dinda tahun kemarin? Paranoia makin tinggi, Maksudnya? anxiety atau apa? Oh, ya, Tanya. ya udah pasti paranoid ya, karena kan mereka sebenarnya banyaknya sih unplanned ya.
nggak Uh, direncanakan gitu. Akibat Itu pergaulan bebas dengan suami. itu biasa mereka gagal kontrasepsi. Bukan gagal kontrasepsi, mereka belum sempat kontrasepsi. Biasanya tuh Hmm. tiba hamil gitu kan. Tapi banyak juga ini hasil dari pengantin pandemi mungkin kayak Lizzie Gue udah ini nggak bisa tahu, udah selesai. pandemic, pandemic wedding ada juga Mm-mm. gitu. Mm-mm. Tapi mungkin Mm-mm. yang emosinya lebih lebih stabil, emosinya lebih stabil dan mereka lebih tahu harus apa justru anak-anak yang menikahnya di pandemi mungkin karena mereka expect the pregnancy ya. Yes, Mereka lebih berarti Dinda lebih ngelihat siap. yang menikah di pandemik mendapatkan buah hati di pandemik, so it's quite normal. Tapi yang Iya, unplanned ini, Dinda lihat nggak iya. selama 9 bulan kayak gimana? Heeh, Karena katanya sih iya, kalau yang namanya unplanned gosipnya, bener bener heeh, apa enggak ya? Tanya Dinda ya, bener nggak kalau unplanned banyak heeh. regrets, banyak Iya. you know unloved or Yang aku lihat ada satu yang benar-benar kayaknya dia terkaget-kaget hamil gitu. Sampai akhirnya sekarang dia tuh terlalu panik dengan bayinya. Gitu kayaknya bayinya hiccup sedikit tuh dia ketakutan kayak bingung gitu. Terus ini bayi harus diapain? Dia merasa bayi ini harus benar-benar ASI, tapi ASINya dia juga seret. Kemudian disarankan untuk susu formula kan sama dokter anaknya, tapi dia nggak mau. Pokoknya lebih kebingungan terhadap si bayinya pada akhirnya. Ini yang anak pertama ada apa satu bukan, Din? anak pertama, anak pertama dan Oke. sebenarnya ibunya nggak muda lagi. Maksudnya bukan nggak muda ya, usianya ya udah sudah cukup lah seharusnya dia punya anak gitu. Tapi mungkin dia Tapi memang nggak unplanned. nggak nggak memang unplanned gitu. Dan itu benar-benar berdampaknya sampai saat anak itu lahir. Dan dia benar-benar kebingungan dan terus WhatsApp aku gitu. Ini gimana? Aku juga kasihan, aduh kasihan anaknya kan maksudnya Hmm. dengan ibu yang kebingungan, neneknya lebih kebingungan lagi, bapaknya juga kebingungan, jadinya satu keluarga kebingungan gitu. Nah, itu dia Din, lucu banget. Belum lama yang lalu, sekitar bulan lalu itu ada teman, kayaknya Dinda kenal nggak ya, Fla Tofu. Dia Baiklah. cerita gitu ya enggak. Dia cerita bahwa kenapa dia bisa siap dan so happy ninggalin semuanya, fame-nya, apapun yang dia sudah raih gitu, untuk fokus tetap bekerja tapi dari rumah, tapi fokus kepada anak dikarenakan katanya kalau dia mempersiapkan dan katanya kalau orang tua atau ibu itu siap ya, the proses kehamilan tuh vibe-nya positif ya sampai anak itu lahir. Linda pernah nggak sih ketemu ibu-ibu yang senyum aja gitu loh? Maksudnya tenang gitu. Iya, iya, ada lah. Tapi kalau Mbak Fla itu seingatku dia memang merencanakan ya. Jadi kan dia udah nggak mau hamil tuh Yes, sampai berapa tahun. Kayak lima benar, tahun, agak 7 tahun, agak lama benar, kan. Dan benar. kemudian dia Dia hamil. very planning, benar. Aku inget tuh waktu itu sempat Iya. ngobrol waktu dia baru punya satu anak kalau nggak salah. Itu Yes, pernah ketemu benar. terus ngobrol. Jadi itu yang aku lihat ya. Jadi emosi Mm-mm. antara kita itu bagaimana perspektif kita terhadap kehamilan, Mm-mm. perubahan hidup pandemik itu Mm-mm. sangat Mm-mm. berpengaruh sama perilaku kita. Jadi kalau ngomongin soal tadi masalah gangguan, sebenarnya it's really depend on our perspective sih, Mm-mm. really. Ini juga nih Mbak Rima Nurulita ini adalah salah satu Hmm. bidan di rumah sakit tempatku kerja ya di Brawijaya. Hai Mbak Dia itu Rima. kayak semua dia itu direncanakan sampai proses persalinan gitu. Dia tuh anak pertama sesar dan anak kedua tuh dia pingin banget lahir normal gitu dan akhirnya eh, terlaksana gitu. Di saat dalam Alhamdulillah. persiapan kalau nggak salah, dalam persiapan mau udah deh disesar aja tiba-tiba anaknya lahir dan Oh, dia tiba-tiba dia sesarnya anaknya lahir. Itu luar dalam biasa. persiapan sesar tiba-tiba anaknya lahir sesuai seperti apa yang dia inginkan gitu. Jadi dia That is kayak the menjalani power itu of gimana positive sih? thinking. Din, Iya ya. kamu kenapa sih kalau di Ya. IG tuh ketawa-ketawa mulu? Happy banget sih lo Hah? sejak pandemik. How to stay happy in pandemic? Bagi-bagi dong tipsnya. Apa ya? Aku nggak tahu. Emang ketawa-ketawa melulu ya. Aku lihat kamu ceria loh. Kalau kamu lihat IG-nya, teman-teman juga pasti tahu. Kenapa ya? Oh, maksudnya rahasianya apa sih? Gitu.
Rumah Hmm, sakit mungkin rumah sakit sepi ya? mungkin aku selama ini melakukan apa yang aku seneng kali ya, Liz ya. Kan Lizzie tahu sendiri ya, aku waktu masih Mm-mm. sekolah kayak gimana. Stres, Kayaknya kurus gak dia. stres. Kurus sekarang lebih lebih ya 15 kilo lah lebih berat. Iya gitu. Ya mungkin aku senang melakukan apa yang ku kerjakan sekarang kali ya, Liz ya. Gitu. Kalau Nah, Lizzie itu kenapa menjadi nih? tantangan kita semua. Kalau aku, jujur, aku lagi justru di masa-masa itu loh, masa-masa kayak em, kadang-kadang kan Tuhan tuh datang ya, apa ya, yang di atas tuh suka memberikan kita yang namanya kehidupan itu penuh dengan surprises. Setuju nggak sih semuanya, viewer? Ah, Iya kan ya? ya, Lagi enak-enaknya punya anak, tiba-tiba, unplanned, melendung lagi. Waduh, lagi pengen punya satu anak, kayak aku, dikasih kembar. Aduh, so many oh surprises, gitu. Aku kembar kembar yang yang dua kedua ya. tiga. Ah, Yes, dua tiga kembar. Oke. Nah, Waktu itu again, kita ketemu anak pertama apa anak kedua ya? I think anak Apa anak pertama ketiga? waktu itu, I Anak think, pertama kali ya 2009 dulu tuh. Iya, iya gila, it was so 2009. long ago. I remember you still like so. Tapi emang Dinda dulu cakep sih. Segini ya, segini. Aduh, gimana cara mengembalikan berat badan itu lagi? Ya, Den, aku lagi di posisi lagi di masa di mana ada perubahan dan aku mempertanyakan what is my calling? Do I still want to be a practitioner psychologist? Do I want to be an educator? Atau I should shift gitu loh. Kayak misal contoh Dinda nyaman banget sekarang ada di rumah sakit yang sekarang Dinda kerja. Siapa tahu nanti yang di atas tuh punya rencana Dinda pindah kemana gitu, di mana lingkungannya berbeda. Nah, ataukah Dinda ngerasa mungkin gak ya gue udah saatnya ngambil specialist again, misalnya mikronya gitu ya kan ya. Kan di sini kayak onkologi kan banyak ya. Onkologi udah ambil, nanti ada onkologi for children lagi lah gitu ya, Iya, right? So, iya. hal-hal kayak gitu itu aku lagi dalam masa-masa mengevaluasi again gitu bahwa it's really difficult tapi kayaknya dari semedi-semedi di Bali ini hasilnya adalah dijalanin aja ya Din gitu aja, Iya sih. dijalanin aja. Mm. Sampai kapan, Dis? Jadi di Bali? Nah, besok udah pulang kan udah 2 minggu. Oh, besok udah pulang. 2 minggu. Tapi di Yes, Bali aman ya? Maksudnya dengan segala COVID dan pandemi ini aman ya? Maksudku bukan aman sih, mati. kayaknya aksesnya gampang. Eh, Kan, iya, karena aman tadi aku semuanya bilang aman tapi sedih sih, nggak bisa beli sedih. makanan. Jadi dia bilang mendingan kalau di villa yang bisa masak gitu, karena cari makanan Yes, susah di luar. Apa ya benar? saya catering. Heeh. Saya catering bersih, Oh sehat. gitu. Yes. Oh gitu. Oh iya bener juga Ada ya, catering aja langganannya. ya. Catering bersih sehat ada, yang makanan rumah ada. Nanti Kita aku juga minta protokol ini, kesehatan mereka ada. minta teleponnya ya Yes, untuk I will catering. give it to you. Really nice. Cuman Soalnya lagi. Bali ikut bersedih sih karena semua orang banyak kehilangan pekerjaan. Mereka sumbernya adalah dari tourism dan saat ini tourism yang paling terdampak. Jadi kita bisa lihat lesu sekali perekonomian, sangat lesu, sedih. Sedih ya. Iya sih. Oke, next ada lagi nggak nih Liz kira-kira yang mau kita bahas? Mungkin Sebenarnya sih aku untuk sih pengennya ngajak kita, kita bisa nggak ya ngajak, Din, kalau kita ngajak viewer kita itu interaksi itu gimana Heeh. caranya? Ini ada Aku nih, nggak ada ngerti, tapi Fanny, kayaknya bisa deh. Fanny Kwok nih. Fanny ini dulunya jurnalis, reporter di TV nih. Saya ingat banget Oh gitu. namanya. Heeh. Nah, ini gimana caranya ya Mbak Rima coba sebentar. Ada Edgar. Edgar juga salah satu publisher. Kalau Dinda mau buat buku tuh larinya ke Edgar. Nanti dibantu, Oh dipercepat oke. nanti Ih, publishnya sama Edgar. pingin Din, aku tuh kalau sebenarnya. kita undang Go Live, salah satu teman kita ini secara mendadak, Heeh, itu jadi kita tiga heeh, layar gitu, Din. heeh, heeh. Nggak, aku belum pernah coba sih. Tapi mungkin Coba Lizzie yuk. bisa coba karena Lizzie admin. Iya coba. Yuk, kita coba ya. Siapa ya orangnya ya? Nah loh, kita lihat nih. Bisa nggak, Din? Gue pengen tahu loh jadinya 2 atau 3 layar, apa Tiga, 4 apa pernah gimana? aku pernah lihat yang tiga, tapi aku nggak pernah Oh, nggak I pernah coba sih see. terus terang.
I see, Bu Herliana. Coba kita lihat, bisa nggak? Bisa nggak? Iya, nanti kalau nggak bisa sekarang, nanti next time kita coba lagi. Nah, ini dia Bisa! nih. Ih, ah, Kok dimatiin? hilang. Kok hilang sih? Dia Itu langsung ketemu siapa? Dinda. Itu Mas Edgar, is a one of publisher yang memang juga punya anak juga dan dekat sekali dengan buku-buku Oh. bacaan ini. Nah, ini Nah, Ibu Ibu Helena ya. Hai. Kaget, kenapa, Mam? Apa kabar? Yes. Baik. Terima kasih ya udah share with us and everything. Tadi ada pertanyaan atau ada yang mau ditanya nggak? Atau mau cerita? Misalnya nih, Ibu Herliana katanya soal mengenai anak yang ADHD gitu. Jadi kita perlu ini ya, perlu diet ya? Diet ya, setuju? Untuk Iya, ngurangin? setuju. betul sekali. Mm-mm. Jadi, Kalau dikasih Sekarang makannya apa, Bu? dia itu pantangannya lebih ke ayam juga. Saya juga bingung. Jadi ada cheating area, ada yang benar-benar tidak boleh. Nah, yang cheating area itu seperti ayam, telur, terus makanan laut, buah juga dia ada beberapa yang cheating area dan juga yang apa namanya? Yang benar-benar tidak boleh gitu. Nah, jadi Kalau saya sih misalnya itu dilanggar apa? Dia sangat hiperaktif gitu. iya, emosinya juga dia kayak lompat-lompat, terus udah gitu teriak-teriak. Itu kelihatan banget saya bener-bener kayak cuman kasih satu gelas coklat gitu aja udah sampai bener-bener kayak anak tantrum gitu. Jadi dia kayak Sebelumnya aku boleh nanya nggak? Waktu itu pola makannya saat hamil gimana? Di track bener, maksudnya sama dokter obginnya benar-benar dilihat nggak sih apa yang kurang, sudah apa terdeteksi apa enggak gitu ya? waktu hamil dari itu saya deteksinya? sebenarnya agak susah masuk di awal ya, sampai dengan 4 bulan lebih. Itu saya muntah terus. Oke. Gitu. Jadi saya hanya bisa konsumsi waktu itu es teh manis. Nah, selebihnya itu kayak air putih, nasi itu saya nggak bisa masuk. Jadi muntah terus. Tapi setelah udah lewat 8 bulanan itu sih semua saya bisa makan gitu. Jadi memang pas saya ke dokter tumbuh kembang anak, dibilang kita nggak bisa tahu nih kalau ini dampaknya karena apa. Apakah karena gadget, karena pas hamil, atau pas anak ini lagi semacam kayak MPASI-nya gitu. Jadi dokter tumbuh kembang bilang kita nggak usah ngomongin yang masa lalu lah, yang penting ke depannya solusi gitu sih. Umur berapa terdeteksi si adek? Pertama Kira-kira itu jadi dia dari 2,5 tahun itu speech delay. mulai Gitu. dari speech delay dulu ya, gitu. Yang Iya, orang lain, anak lain udah mau bicara, dia bicaranya masih susah ya. iya. Kan biasanya kalau orang-orang bilang nanti juga anaknya bisa ngomong sendiri gitu kan. Nah, cuman saya itu ibu yang membandingkan anak, tapi bukan membandingkan untuk jadi saya cuma melihat kok anak lain itu sudah bisa ngomong, anak saya belum. Ini bukan membandingkan untuk yang negatif ya gitu, tapi untuk mensupport saya, ya mengecek kan. Jadi setelah saya cek, terus ternyata memang kok kayaknya ada speech delay, baru saya ke dokter tumbuh kembang gitu. Jadi nah sekarang dia 3,5 tahun, baru saya mau terapi wicara sama terapi sensori integrasi. Oh, oke. Sensori integrasi. Yes. Online berarti ya, Bu ya? Enggak, ke rumah sakit. Bisa offline. Oke. Oke. Nah, menjadi tantangan sendiri memang selama masa pandemik ini dengan situasi anak seperti ini ya. Tapi kita semua harus sama-sama semangat. Nah, dietnya semoga bisa dilanjutin ya. Semua. Tapi saya percaya biasanya kalau kita sudah deteksi dari awal, benar nggak sih, Din? Ya, dan kita sudah ambil tindakan, intervensi, insya Allah tuh semuanya pasti lebih baik ya daripada lebih nanti baik. Ya. Pasti kok. Daripada Saya banyak kalau banget udah terlanjur anak besar. ADHD itu
amazing. Dia Mm, punya they're just different. Itu aja sih. Mereka beda, tapi bukan mm, berarti mereka itu kekurangan dalam artian ya aspek sosial sangat konsentrasi mm, apalagi namanya juga ADHD ya, mm, attention deficit ya. Tapi kalau kita bisa tahu cara stimulasi otaknya dengan baik ya, mereka bisa menyelesaikan mm. banyak hal. And kalau dia Mungkin bisa juga fokus dilibatkan sama dia ya, punya hobinya, very butuh good. kejelian Banyak banget orang anak tua talented. untuk melihat Mm-mm. kejeliannya. Terima kasih banyak sharingnya ya, Bu. Oke, salam buat keluarga. Thank you. Bye. Oke, balik lagi deh ke Dinda. Nah, udah mau selesai ya, Din, kita. Iya, 1 jam iya, lah kita selesai. sebentar lagi. Ya. Waduh. Jadi Oke, rumah terus sakit rame ya selama pandemik ini. Tapi karena aku Dinda, di RSIA ya rame ya dibandingkan rumah sakit umum pastinya. Karena kan Din, semua, Hah? ibu hamil memungkinkan nggak sih terjangkit COVID? Ini Iya dong. just come out aja. Sih. Iya, dan mereka lumayan ini ya, pasti lumayan tekanan buat mereka kalau sampai kena COVID. Walaupun sebenarnya kalau ibu dengan COVID, ibu hamil dengan COVID biasanya mild ya, gejalanya bukan yang berat gitu. Oh, Mereka kan sebenarnya rajin minum suplemen kan sehari-hari udah oke gitu. Ya, hmm, ada hmm, yang berat, tapi sebagian besar kan sama lah OTG juga sebenarnya, nggak ada gejalanya. Jadi mereka biasanya cek karena suaminya ada suaminya positif, terus dia ngerasa nggak enak. Ada beberapa 2 minggu yang lalu ya, mudah-mudahan nonton nih ibunya. Dia itu positif, kemudian dia bingung harus gimana karena satu rumah positif. Jadi dia melahirkan anaknya, datang ke rumah sakit nggak diantar suaminya. Dia datang sendiri dalam kondisi dia sendiri positif. Tapi aku senang sih pasien-pasienku semua info gitu. Kalau misalnya memang mereka tiba-tiba positif, mereka akan bilang, dok saya positif. Jadi nggak diumpet-umpetin lagi. Kalau zaman dulu kan kayak stigma banget ya orang. iya diumpetin. Mm-mm. Kalau Din, sekarang mereka kamu pasti sendiri kenal. bagaimana cara penanganan kalau klien kamu bumil yang positif COVID? Apakah you feel safe? Iya, jadi kalau kita dari Perhimpunan Obstetrik Ginekologi sendiri memang saat periksa pasien tuh sudah harus APD-nya level 2 gitu. Jadi kita nggak boleh kayak begini, bukan hanya masker aja sama scrubs, tapi kita juga pakai gown, kita pakai face shield, kita pakai maskernya juga masker yang minimal N95 gitu, nggak boleh masker bedah biasa gitu. Jadi dengan kayak gitu kan sebenarnya sudah menurunkan angka penularan kan sampai 95% gitu, bahkan lebih gitu. Jadi memang sudah sampai segitu gitu. Jadi kalau misalnya ada yang positif ya udah kita sama-sama cari jalan keluar. Misalnya udah mau lahiran, persalinannya kan nggak disarankan tidak normal ya kalau misalnya sudah terdeteksi sebelum mulus-mulus. Jadi C-section. Baru Gitu. tahu gue, Din. Jadi dalam masa pandemik ini disarankan C-section ya, bukan Iya, karena kan kalau kelahiran. jadi positif, terus kemudian harus melalui proses pembukaan 1 sampai 10, itu kan dia bisa menularkan satu ruang kamar bersalin ya. Kecuali misalnya dia Iya. datang udah bukan 7 atau bukan 8, mungkin nunggunya Atau cuma dia tenang sebentar. ya, gitu. Atau dia yang silakan Bu Dokter, gitu. Gak apa-apa saya, nggak usah dipegangin. Saya nggak kasar kok, nggak apa-apa. Bukan 8, nggak jerit-jerit gitu ya, mungkin Dinda ya. Tapi karena kita tahu ya, Din, gimana itu kalau udah bukan 8, bukan 9, Din. Udah droplet kemana-mana kan. Maskernya cakar-cakar. Iya makanya. Iya jadi memang yang disarankan itu action dan biasanya memang ada rumah sakit rujukan karena rumah sakit tempat aku kerja kan nggak boleh ada COVID positif kan. Jadi biasanya ke rumah sakit rujukan gitu. Satu Tapi tantangan lagi ya. ada yang lucu. Jadi kemarin itu dia positif di 36. Terus aku lihat ya udahlah lihat aja 2 minggu lagi kan lahiran biasanya toh di 38 plus atau 39 kan. Benar. Ternyata pas menjelang 38 39 dia udah negatif. Dok, saya udah negatif. Oke, yuk kita kontrol lagi lah. Oh, that's nice. Akhirnya dia Biasa ini. bercerita. Makanya dia Berarti
Dinda itu banyak naik turun ya sama pandemik ya, situasi yang klien-klien yang positif, negatif, positif gitu. Jadi kamu udah biasa gitu naik turun like yang Iya, kayak dulu gitu. keluarga di awal pandemi itu udah positif semua, Lis, di rumah. Di awal ya, bulan Maret. Maret tahun lalu kan berarti. Jadi kayaknya Hmm. udah dihadapkan dengan COVID sedini mungkin. Kayaknya orang-orang belum pada COVID nih orang di rumah. Belum Tapi aku gitu enggak. udah. Maret itu masih kita sibuk urusan, ingat gak PSBB masih masih Iya, iya Maret itu hitting itu Indonesia itu pertengahan Maret kita lockdown heeh. 18-20 Dulu itu lockdown. swab itu masih 3 juta dulu. Dan aku Hmm. harus menswab satu rumah karena ada yang terinfeksi kan di sini. Jadi kalau Dinda Lumayan tuh deh. misalnya bikin memes gitu loh, ah, corona, gue udah kenal gitu dari Maret. Udah kenal dari tahun lalu gitu ya, Lis ya. Lis, kayaknya udah Ya, 1 jam nih. Kita nggak berasa iya. ya. Kita pamit ya. Oke. Ya, pamit ya. Thank you banget ya, Lizzie ya. Kapan Aku jadinya juga ke thank you Melbourne Dinda. balik? 18 Aku Maret balik ya. Kayak pertengahan kayaknya. Maret ya. Tapi kita selalu bisa kontak, Din. Kita nanti siapa tahu Iya, ada iya. seru-seruan lagi ya. Dinda ini seru banget Iya. loh, gileng gitu ya kan. Buat teman-teman yang lain, Oke, thank you salam banget sehat ya. semua ya. Semuanya. Ya, Bye-bye. bye.